Halo everyone, perkenalkan nama saya Siti Fatimah Zahra, mahasiswa dari Universitas Binawan, program studi S1 Keperawatan angkatan 2022. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Health Promotion and Health Education tentang materi learning domain. Learning domain itu yaitu cara kita sebagai perawat atau tenaga kesehatan memahami keadaan pasien atau masyarakat. Untuk apa sih kita memahami keadaan pasien? Yaitu untuk kita memberikan informasi kesehatan yang baik dan tepat, yang namanya teori komunikasi. Karena informasi kesehatan pasti tidak akan jauh lagi berkesinambungan dengan teori komunikasi. Teori komunikasi itu ada yang namanya feedback. Di feedback ini ada lawan bicara. Kayak misalkan saya sebagai tenaga kesehatan, saya ada feedbacknya yaitu masyarakat atau pasien. Selain itu, sebagai tenaga kesehatan, kita harus ada yang namanya sabar atau aware terhadap keadaan pasien. Karena pada posisi itu, pasien pasti ada yang namanya mengalami negatif emosional. Nah, pada posisi itulah kita sebagai health profesional masuk untuk kita lakukan negotiation mutual understanding. Berikan terbukaan untuk pasien percaya pada kita dan mau untuk bercerita. Situlah kita akan lakukan yang namanya informasi kesehatan. Pada learning domain ini ada teori menurut Bloms. Yang pertama itu ada the cognitive domain, yang kedua ada the affective domain, yang ketiga ada the psychomotor domain. Menurut saya ketiga ini sangat berkaitan. Jadi saya akan berikan satu contoh saja. Contohnya yaitu 6 langkah mencuci tangan. Mungkin bagi setiap orang mencuci tangan 6 langkah itu hal wajar, tapi ada juga beberapa orang mencuci tangan 6 langkah itu hal yang baru, dan bahkan mungkin kita sebelum atau sesudah makan tuh mencuci tangan tidak 6 langkah mencuci tangan. Bahkan mungkin kita tidak sama sekali mencuci tangan. Tanpa berpikir tuh kuman tuh bisa masuk ke tubuh kita. Oleh karena itu, saya mengambil contohnya 6 langkah mencuci tangan. Jadi di comparative domain ini kita sebagai pelajar tahu bahwa mencuci tangan 6 langkah itu sangat penting. Dan di sini juga ada yang namanya effective domain. Di effective domain ini kita akan merubah sifat kita yang tadinya kita tidak melakukan menjadi melakukan hal yang baru dan itu benar. Dan di psikomotor itu yang tadinya kita hanya melakukan atau tindakan yang kita lakukan, yang tadinya kita tidak melakukan, ini kita lakukan, itu sama aja seperti psikomotor domain. Saya akan menjelaskan satu-satu. Di cognitive domain itu ada yang namanya knowledge. Knowledge itu artinya kita sebagai individu itu merasa kalau mencuci tangan itu harus. Kita sudah menyadari kayak keharusan kita untuk mencuci tangan 6 langkah. Comprehension, pemahaman. Oh iya, kita memahami kalau mencuci tangan itu benar-benar pentingnya di hidup kita. Kalau kita nggak cuci tangan mungkin bakteri bisa masuk. Nah disitulah kita aplikasiin. Oke, kita sudah tahu nih tindakannya kayak gimana, 6 langkah itu langkahnya kayak gimana aja, kita udah lakuin nih. Kita aplikasikan dalam keseharian kita dan kita analisis. Di analisis itu kita melakukan, oh iya kayak gini ya tindakannya, oh iya ini udah bener gak ya tindakannya. Sama juga ketika kita melakukan analisis kepada orang lain atau kita melakukan cognitive domain kepada masyarakat atau responden lainnya. Nah di sistensis ini kita akan merasa bener gak sih, aku takut salah nih. Pasti kita akan merasa seperti itu. Ada yang namanya evaluasi. Di evaluasi ini sendiri kita akan merasa, oh iya perubahan dalam diri kita tuh kayak kita ngelihat, oh iya ternyata tindakan ini lakukan setiap hari kayak oh iya sudah terbiasa. Effective domain itu ada 5 level. Yang pertama itu ada receiving itu sendiri adalah menerima. Oh iya kita sudah menerima nih kalau mencuci tangan itu memang penting, kita sudah menyadari. Terus ada responding. Di responding ini kita menampilkan beberapa perilaku yang baru, seperti yang tadinya kita tidak melakukan 6 langkah, kita melakukan 6 langkah. Terus juga ada following itu kita menghargai, oh iya saya sudah melakukan ini, saya akan melakukan ini terus. Di organisasi ini kita akan melakukan, oh iya menilai dalam diri kita, oh iya ini yang saya lakukan itu benar. Dan kita akan ada yang namanya karakterisasi. Di karakterisasi ini, oke saya akan menghargai apa yang sudah saya lakukan, saya pelajari dan saya akan melakukan itu, dan saya akan komitmen untuk melakukan itu secara terus menerus, dan itu akan menjadi habit. Itu ada psikomotor domain. Di psikomotor domain ini ada 7 level. Yang pertama itu perceiving, itu kita akan memahami kan gerakan itu. Jadi tuh di psikomotor domain itu kita sebagai individu melakukan, menggerakkan atau kita mengubah pola hidup kita yang tadinya kita tidak mencuci tangan 6 langkah, kita mencuci tangan 6 langkah. Patterning itu sama aja kayak pola. Oke, kita melakukan pola ini secara berkala. Terus juga
kita tahu nih, kita lakukan mencuci tangan 6 langkah itu sebelum makan, sesudah makan, sebelum melakukan tindakan, atau setelah melakukan tindakan. Accommoding itu kita menggunakan atau memodifikasi mencuci tangan tadi. Yang tadinya kita polanya cuma mencuci tangan, nyalain keran air, kita cuci tangan seperti ini aja. Terus pas kita udah tahu polanya yang benar mencuci tangan, kita lakukan 6 langkah. Di sini ada ravening. Ravening itu sama aja kayak kita memodifikasi yang tadi. Terus juga ada varying atau melakukan pola dengan variasi kita sendiri. Kita berimprovisasi. Di improvisasi itu kayak kita ngelakuin, oh iya bener ya, gerak ini tuh gerakan baru dalam hidup saya. Intinya di psikomotor itu kita melakukan tindakan dari apa yang biasanya kita tidak lakukan. Kita melakukan, kita tahu polanya, kita tahu mencuci tangan itu penting, kita melakukan polanya. Ketika kita sudah sampai di composting, kita akan merasa nyaman dengan gerakan kita sendiri, kayak oh iya udah terbiasa nih. Kayak malah kalau kita tidak melakukan 6 langkah mencuci tangan, kita merasa ini kumannya udah bener-bener hilang gak sih dari tangan saya. Intinya di psikomotor itu adalah kita melakukan tindakan dan kita sudah merasa nyaman dengan tindakan itu, dan kita akan menghargai tindakan itu tidak akan mungkin lepas dari perilaku baru kita, yaitu dengan cara 6 langkah mencuci tangan. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.